Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kultum kita, mari kita sejenak mengirimkan surah Al-Fatihah Ummul Quran kepada saudara, teman dan kerabat kita yang telah mendahului kita. Ala hadihi niyah wa ala kunatin sholihah wa ila hadratin nabi wa ila jami' ahlul qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bapak-bapak, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa di mimbar kultum dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan kultum kita minggu lalu, yaitu istilah-istilah yang bakal kita temui di fikih mazhab Imam Syafi'i. Minggu lalu sudah ada 8 istilah yang saya ceritakan. Namun sebelum lanjut, ada yang ingin saya klarifikasi Bapak. Minggu lalu yang poin 8 yang haram, itu istri saya lihat YouTube saya. Ini hati-hati, jangan sampai yang diharamkan itu adalah menuduh berzina, tapi zinanya tidak diharamkan. Bahaya. Zina itu Pak dosa besar ya. Kemarin ini dicontohkan adalah menuduh seorang berzina itu diharamkan karena hukuman berzina itu rajam. Itu luar biasa, sehingga pembuktiannya harus detail. Jadi kalau ada orang yang menuduh, pembuktiannya tidak memenuhi persyaratan syariat Islam, maka dijatuhi hukumannya haram. Jadi supaya tidak kontroversi nih Pak, saya klarifikasi, zinanya itu sendiri itu dosa besar. Saya lanjutkan untuk istilah yang ke-9, yaitu istilah yang bakal kita sering temukan, istilah al-ada, yaitu melaksanakan ibadah pada waktunya. Contohnya sholat pada waktu azan. Ya zuhur itu setelah azan Pak, nggak boleh zuhur sebelum azan. Itu adalah al-ada, pada waktunya. Puasa Ramadan, yaitu saatnya Ramadan, bukan sebelum Ramadan. Itu adalah istilah al-ada. Jadi semua ibadah wajib dilaksanakan, yang juga bukan ibadah tapi harus dilaksanakan pada waktunya. Yang tadi ibadah sholat ya contohnya, puasa. Yang tidak ibadah melunasi hutang itu Pak. Ya, itu juga al-ada, melunasi hutang pada waktunya. Kemudian istilah yang ke-10 i'adah. I'adah itu mengulang ibadah Pak, yaitu mengerjakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan syariat untuk kedua kalinya. Itu istilahnya i'adah. Masih ingat Bapak-bapak kemarin saya cerita hadis Rasulullah yang kisah 2 orang sahabat yang melakukan perjalanan? An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safar. 2 orang
sahabat melakukan perjalanan walaysa ma'ahuma, tidak nemuin air ya kan. Fa hadratis sholati fatayammama sa'idan thayyiba, waktunya salat mereka tayamum. Fa sholaya, mereka salat. Summa wajadal ma'a fi waqti, lalu ketemu air Pak, masih dalam waktunya. Fa'ada ahaduhuma sholata wal wudu, yang satu salat lagi menggunakan wudu. Nah, yang satu salat lagi ini dia melakukan i'adah, mengulang ibadahnya. Gitu ya. Walam yu'idul akhir, yang satunya tidak. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara zalikalah. Kemudian mereka berdua menghadap Rasul menceritakan kejadiannya. Faqala lizali lam yu'id, Rasul bersabda kepada yang tidak salat lagi, jadi hanya yang salat satu kali, asabatus sunnah wa ajza'atka sholatu, kamu sunnahnya sudah cukup dan salatmu sudah cukup. Wa qala lil akhir, dan yang pada yang salat dua kali Rasul bersabda lakal ajru marratain, untukmu pahala dua kali. Nah, yang salat lagi ini mengulang ibadahnya, namanya istilahnya i'adah. Pak ya. Jadi kalau contoh yang lain misalnya ada lagi sholat sendiri Pak, zuhur sudah selesai, sudah salam, tiba-tiba ada rombongan sholat jamaah, sholat lagi Pak, itu i'adah istilahnya, ikuti yang jamaah gitu. Gitu. Ya. Kemudian istilah yang ke-11 yang sering kita temui adalah qadha. Qadha itu melaksanakan ibadah yang diwajibkan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ya. Tapi jadi waktu itu sudah lewat gitu ya. Tapi kewajibannya itu masih ada Pak di pundak kita. Ya. Contohnya apa? Tadi ayatnya sudah saya bacakan di awal di surah Al-Baqarah ayat 185. Sebentar lagi kita akan jumpa Ramadan Pak, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang ketemu syahida ya minkumus syahru, dengan bulan itu, falyasum, maka berpuasalah. Ya. Wa man kana maridho, apabila sakit, aw ala safar, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamun ukhar, maka harus digantikan di hari yang lain. Ini qadha. Nah, jadi kalau ibadah syariah yang wajib diqadha itu di sini dikatakan adalah dia uzur Pak, ya. Tapi karena uzurnya itu baik karena sakit, ya, musafir dan lainnya, tetap wajib mengqadha. Dia tidak berdosa tapi wajib mengqadha. Tapi kalau melewatkan ibadah yang wajib tanpa uzur, dia berdosa plus wajib mengqadha. Gitu Pak. Uzur itu apa? Uzur itu halangan. Ya tadi tuh. Sakit ya, dalam perjalanan. Ya, itu uzur. Wajib mengqadha. Ada lagi contoh untuk yang qadha, yaitu bisa mewakilkan orang haji yang sudah wafat. Termasuk dalam kewajiban mengqadha ini ialah orang yang wafat lalu keluarganya menghajikannya. Dengan demikian haji tersebut adalah qadha karena kewajiban menunaikan ibadah haji adalah kewajiban seumur hidup. Itu Pak. Ya. Nah, itu istilah yang ke-11. Kemudian istilah yang ke-12 istilah rukun yang kita bakal sering temui. Rukun. Rukun itu adalah hukum syariat yang apa saja semua bergantung padanya dan menjadi esensi dari ibadah Pak. Syariatnya itu bergantung, artinya jika tidak dilakukan ya batal ibadahnya, dan itu menjadi esensi. Contohnya membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, ya itu rukun. Ada ruku, ada sujud, duduk, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu adalah rukun. Ya. Gerakan-gerakan itu ada rukun, tidak sah ibadahnya jika rukun itu tidak dilakukan, karena menjadi esensi dari ibadah itu. Ada juga rukun yang di luar ibadah sholat. Contohnya dalam rukun jual beli ada ijab dan qabul, ada penjual dan pembeli, ya, ada barang dan uang, itu contoh rukun. Lanjut nomor 13, istilah yang bakal kita sering temui dalam fikih adalah syarat. Nah,
Nah ini Pak, ada rukun, ada syarat. Ya. Syarat, semua hukum itu, semuanya itu bergantung kepada syariat. Ketentuannya itu penting dalam syariat, itu syarat. Tapi tidak menjadi esensi di ibadahnya Pak. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Tapi syarat ini tidak di dalam esensi ibadahnya. Contohnya apa? Kalau mau sholat, syarat sahnya harus berwudu. Kemudian menghadap kiblat. Dan berikutnya masuk waktu sholat Pak. Itu syarat sah. Apakah ada di urutan sholatnya? Tidak ada. Sholat itu kan dari takbiratul ihram kan, dari niat takbiratul ihram. Itu sholat rukun. Tapi syaratnya sebelumnya sudah menjadi syarat. Sholat tanpa wudhu nggak sah Pak sholatnya. Gitu. Sholat belum waktunya tidak sah sholatnya. Sholat tidak menghadap kiblat, apa ini namanya? Syaratnya tidak sah, tidak dipenuhi maka tidak sah. Kemudian yang berikutnya, istilah yang kita sering temui adalah istilah yang dinamakan sebab. Ya. Sebab ini menjadi syariah dan terikat kepadanya baik karena keberadaannya maupun tidak keberadaannya. Contohnya langsung saja kita contohkan. Seperti waktu. Waktu itu menjadi sebab Pak, untuk diwajibkannya sholat. Ya. Bulan Ramadan itu menjadi sebab untuk diwajibkannya puasa. Kemudian ada transaksi jual beli, ya. Itu juga menjadi sebab berpindahnya hak kepemilikan. Kemudian ada yang namanya wajib zakat Pak, disebabkan oleh nisab. Nisabnya sudah cukup. Nah, nisab itu menjadi sebab untuk seseorang itu wajib zakat. Nisab itu ukuran harta ya Pak, yang boleh dizakatkan atau tidak. Itu sebab. Istilah berikutnya yang kita bakal sering temui, mani'. Mani' itu pakai ain ya. Mani' itu artinya penghalang. Kalau mani ini sering kita temui nanti di kitab ahli waris Pak, warisan. Jadi kalau ada suami istri atau kerabat, si suaminya ini pewaris Pak. Si istrinya atau kerabatnya itu melakukan pembunuhan ke si pewaris ini, si bapaknya ini. Maka yang membunuh ini terkena mani Pak, tidak boleh menjadi ahli waris. Gitu, penghalang. Pembunuhannya itu yang menjadi mani, jadi penghalang. Maka haknya menjadi ahli waris dicabut. Ini terlepas dari proses pembuktiannya ya Pak ya, apakah disengaja, apakah bela diri, apakah membunuh tanpa disengaja dan lain sebagainya, itu di luar itu pembuktiannya. Tapi kalau sudah terbukti, maka pembunuhan ini menjadi mani, menjadi penghalang bagi si orang ini menerima warisan. Contoh lain yang menjadi mani, menjadi penghalang dalam hadis Rasulullah ada berbunyi Rufi'al qalamu an salasah. Pena, kolam Pak, pulpen itu diangkat dari 3 orang. Anis sobi hatta yablugh. Dari anak kecil hingga dia nanti balik. Ya. Wa anin naimi hatta yastaiqiz. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, wa anil majnun hatta yafiq. Dan dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi anak kecil yang masih balik, yang belum balik itu adalah mani, penghalang dari syariah. Kemudian orang yang tidur sampai dia bangun itu juga mani. Ya. Orang gila sampai dia sembuh itu juga mani, penghalang dari kewajiban dia melakukan syariah. Tadi kalau kita balik lagi ke qadha juga tidur gitu ya. Jadi selain yang marido gitu ya, sakit, marid, safar, musafir juga ada juga karena uzur, karena dia tidur. Ya, terlewat waktunya, maka dia harus mengqadha.
tergolong uzur. Kalau uzur dia tidak berdosa tapi harus mengqadha. Tapi kalau sengaja dia berdosa tetap mengqadha, gitu. Wajib mengqadha. Bapak-bapak, sudah 15 menit ya. Sampai di sini dulu. Masih ada 1 2 3 4 lagi istilah yang umum yang bakal kita temui di fikih. Nanti belum masuk ke yang spesifik yang bakal digunakan di mazhab Syafi'i, kita juga akan bahas dan kita lanjutkan di minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Sampai jumpa di Senin depan Bapak-bapak dalam kondisi sehat walafiat. Demikian dari saya, semata-mata balighu anni walau ayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.